Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang melakukan perjalanan dari arah Solo menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat. Ini saya buatkan videonya, mungkin banyak sahabat Gumilang yang sudah lama nggak melewati Jalan Sitinjau Lawi ini, dan mungkin bahkan sahabat Gumilang belum pernah lewat di sini ya. Ada sahabat Gumilang yang belum pernah melalui jalur ekstrim di Sitinjau Lawi ini yang terkenal banyak sekali tikungan dan banyak mobil kecelakaan di sini ya. Jadi ini setelah hujan turun kabut seperti ini, jarak pandang sangat terbatas. Nah, makanya saat ini kami buatkan videonya ini mulai dari perbatasan Kabupaten Solo dan Kota Padang. Ada Tugu Markisah dan Tugu Bingkuang. Jadi kita akan menuju ke Kota Padang. Nanti seperti apa perjalanan kita di perjalanan ini. Nanti kita juga akan melewati jalan yang paling ekstrim yang terkenal. Di sana juga banyak YouTuber asal Kota Padang yang membuat konten tentang jalur maut Sitinjau Lawi. Jadi kita nanti juga akan lewat di sana, dan di beberapa titik di sini juga terjadi longsor karena di bulan Maret atau bulan Februari ini banyak sekali turun hujan ya. Jadi mengakibatkan jalur Sitinjau Lawi ini banyak yang longsor. Dan di sini dulu di Padang tuh pernah hujan banjir. Oh, ada banjir di Kota Padang ya, Nu ya? Sampai banjir masuk rumah. Masuk rumah. Nah, di menjelang bulan suci Ramadan kemarin ini Kota Padang terjadi banjir bandang banyak sekali sampai daerah pesisir selatan, Pariaman, dan bahkan di jalur Sitinjau ini banyak yang longsor ya, Nu ya? Pas hujan deras. Hujan deras. Nah, keadaan jalur Sitinjau Lawi ini seperti apa, Nu? Dia pernah sedikit longsor, terus bikin mobil macet. Dulu tuh pas hujan sampai ke bawah lama tuh, dia sampai kayu-kayu jatuh kena listrik. Karena terjadi longsor yang cukup parah di Sitinjau Lawi beberapa bulan yang lalu, dan ini sudah banyak juga yang diperbaiki ya, Nu ya. Nah, di sini ada apa, Nu? Ada monyet. Wah, ada monyet. Kasih duku. Wah, banyak monyetnya. Dan di sini pernah mobil jatuh ke bawah. Banyak sekali mobil jatuh ke bawah jurang ya, Nu, di sekitaran Sitinjau Lawi ini. Dan kalau mobilnya besar, dia mau putar ke bawah, dia jatuh ke bawah mobilnya sampai kacanya pecah. Ya, makanya kalau lewat jalur Sitinjau Lawi ini harus lambat dan harus hati-hati karena jalanan sangat curam, penurunan, tanjakan, licin. Jadi dipastikan rem kesehatan mobil kita itu benar-benar sehat dan fit ya. Dan jangan lupa jangan tidur di jalan, nanti nggak lihat jalan, habis kelokan udah jalan terus tapi udah jatuh. Ya, maksud Danu jangan sampai ngantuk kalau lewat jalur Sitinjau Lawi ini. Wah, itu ada monyet, Nu, baru namanya itu. Wah, besar sekali nih. Nah, kita kasih duku. Nah, di sini jenis monyet ada dua, ada monyet yang biasa, kemudian beruk seperti yang dipakai untuk mengambil buah kelapa, ya itu beruk namanya. Terus beruk tuh dia suka minum air kelapa. Emang Danu pernah lihat di mana? Wah, itu besar tuh, Nu. Di tempat Upin Ipin. Oh, di tempat Upin Ipin ada beruk minum air kelapa. Dikasih duku sama ibu tuh. Terus banyak yang kasih makanan. Wah, besar sekali nih, Nu. Wah.
Tapi sayang ya, di tepi-tepi jalan ini banyak apa Nuh? Sampah Banyak sampah. karena habis makan beru. Jadi kalau kita ngasih makan beru itu mending buah-buahan, nggak usah makanan yang pakai plastik ya. Jadi kalau ada plastiknya kita kemanain Nuh? Letak aja ke mobil, nanti sampai rumah kita buang. Nah, betul sekali. Kalau ada tong sampah dekat jalan, baru kita buang. Nah, betul kata Danu. Kalau bumi kita kotor, jadinya air sungai jadi kotor. Jadi air mandi juga kotor. Semuanya kotor. Jadi air sungai kotor. Yang di dalam sungai ada apa aja Nuh? Ada ikan, jadi ikannya kasihan ya kalau banyak sampah sungainya. Dan ini jalanan macet. Kalau hari hujan di sini licin jalanannya. Kita harus rem sedikit. Rem maju, dan jalur Sitinjau Lawi ini selalu padat ya Nuh ya. Karena jalur utama untuk menuju ke kota Solo dan Padang. Kalau dari arah Pulau Jawa itu kalau menuju ke kota Padang jalurnya lewat sini. Nah, ini selalu ramai dan padat. Truk-truk besar lewat sini semua. Dan karena mobil besar tuh dia setiap hari lambat terus dan kecelakaan. Ya, yang sering kecelakaan itu Truk besar. truk-truk besar yang kadang remnya blong ya Nuh ya. Ah, Jadi kalau kita sedang berkendara, kalau bisa menjauh dari truk-truk besar ya. Kalau bisa jangan di belakangnya. karena nanti kita ikutan jatuh. Iya, karena kita bisa ketabrak dengan truk-truk besar ini. Sewaktu-waktu bisa remnya blong atau berbagai macam. Karena di jalur Sitinjau Lawi ini paling banyak kecelakaan adalah truk-truk besar di sini. Dan di kelokan ini kelokannya turunnya parah. Iya, sangat curam. Setelah kelokan penurunan, kemudian kelokan curam lagi. Memang ini jalur yang benar-benar Kelok-kelok dan berkelok-kelok. ada kelok turun ke bawah. Nah, ini keloknya turun ke bawah. Kemudian yang dari bawah itu langsung patah menanjak ya. Kalau yang yang longsor banyak nih, dia makanya remnya nggak kuat, roda belakang mau rem. Iya. Karena licin, kita nggak kuat ngerem. Itu bekas longsoran. Nah, di atas ini longsor yang paling parah terjadi di sekitar tahun lalu ya. Ini sangat macet dan sering macet karena longsornya sampai berbulan-bulan di sini. Nah, di sebelah kiri ini juga longsor, sekarang sudah di beton. Nah, ini lihat jalanan tampak licin karena bekas tanah longsoran itu masih banyak tersisa di sini, kemudian dicampur dengan air hujan. Makanya jadi licin. Kalaupun ngerem kita bisa loss karena ban kita tidak bisa menggigit aspal karena sangat begitu licinnya jalanan ini. Dan ini banyak mobil mau nanjak-nanjak. Iya. Nah, mungkin sahabat Gumilang banyak sekali yang sudah menonton video channel YouTube yang ada di Sitinjau Lawi itu sangat banyak, tapi videonya kan banyak yang hanya di satu tikungan itu saja. Nah, kali ini kita buatkan perjalanan yang lengkap mulai dari perbatasan Kabupaten Solo sampai ke Padang. Nah, seperti inilah jalur-jalur Sitinjau Lawi ini, banyak sekali tikungan-tikungan tajam.
sini teman-teman ada mobil masuk jurang dan kita harus menjauh dari mobil besar itu. Dia sampai hancurin tanda. Dan tuh mobilnya sampai kepalanya jatuh. Tuh. Kasihan ya Nu ya. Nah makanya kita harus hati-hati Bawa mobil dan periksa kesehatan mobil kita, harus benar-benar sehat dan kuat mobil kita. Jadi kita sebelum pergi harus kita cek mobil kita. Sebelum pergi nanti kalau kita nggak cek apa-apanya, maka mobil kita tak akan kuat. Iya, salah satu yang dicek apa Nu sebelum pergi? Rem, kemudian kopleng untuk menggas. Terus apa untuk lagi? mengganti kopleng. Untuk mengganti kopleng. Apa lagi yang kita cek sebelum kita pergi? Yang paling penting juga, yang sering untuk pijak ke aspal. Pijak ke aspal. Yang bulat-bulat tuh. Bulat-bulat. Ban. Nah, jadi ban itu juga penting ya, kita harus cek karena kalau sudah halus itu harus diganti. Kemudian kalau kempes kita harus tambah angin. Wah, monyetnya banyak sekali. Nah itu tadi pesan Danu, sebelum melewati jalur Sitinjau Lawi harus benar-benar dipastikan kesehatan mobilnya. Nah sahabat Gumilang, ini juga terjadi longsor baru nih. Baru terjadi di awal bulan Maret ini ya Nu ya. Dan itu dulu terjadinya kan Dan bilang tadi Ya. Ini tuh ada yang longsor kena listrik. Oh di sini ada listrik juga ternyata ya Nu ya. Kena listriknya tuh, nampak nggak? Nah ini longsornya nggak terlalu besar yang kayak di atas tadi. Tapi ini kalau udah longsor ya sangat mengganggu dan pasti jalur ini macet. Kalau sudah macet jalur Sitinjau ini, wah. Sekarang udah macet kita. Untung pas kita belum di bawah tadi. Nah ini ada kantor polisi lama, udah tua. Ya, tapi kenapa sayang itu nggak digunakan ya Nah? Padahal kantor itu polisi masih sangat bisa. penting. Iya masih bisa, tapi nggak ada yang bertugas di sana. Dan ini jalan. Tapi kalau razia baru ada yang bertugas di sana. Iya, tapi yang ini sepi jalannya. Dan di sini kalau teman-teman mau nyalip jangan kencang dulu. Nanti kita ketabrak mobil besar nggak tahu lah. Ya, ini ada Taman Bung Hatta. Kita bisa istirahat di sini juga. Bisa makan, tapi harus hati-hati dan kabarnya di Taman Bung Hatta itu pernah ada harimau di sana Nu. Karena ini hutan lindung, di kawasan hutan lindung di sini. Dan di sini pernah ada pohon tumbang-tumbang. Iya, ada pohon tumbang. Karena ditebang, terus kalau tanahnya tinggi ke bawah, jadinya tanahnya kan habis dipotong tuh. Iya. Nah nanti tanahnya tergetar, jadi jatuh tanahnya ke bawah, longsor. Jadi kita nggak boleh Potong pohon di sini. kita tidak boleh tebang pohon sembarangan karena nanti terjadi Longsor. Kita harus jaga Bumi. jaga pohon yang sudah tumbuh ini kita jaga. Karena pohon itu gunanya untuk bernapas, untuk mengikat tanah juga supaya nggak longsor. Nah, pohon-pohon ini gunanya untuk bernapas kita. Kalau tidak ada pohon kita tidak bisa Bernapas. Mati. Jadi oksigen nggak ada. Nah inilah jalur Sitinjau Lawi yang paling ekstrim, yang paling mematikan. Nah di ujung itu ada pondok, banyak youtuber itu yang sedang mengambil gambar di sini. Dan di sini yang Dan bilang tadi, nah dulu tuh ada mobil hijau, dia udah tua, terus mobilnya dari arah sini terguling ke bawah. Kacanya pecah-pecah, orangnya kasihan terguling-guling. Ya, karena ini sangat tajam tikungannya dan tinggi, sangat curam. Dan kita harus melambat kalau mau turun. Rem sedikit, jalan sedikit, rem sedikit. Ya, harus pakai itu. Tidak boleh gas terus ya Nu ya. Kalau gas terus,
dulu ada bus lewat, terus dia langsung jalan mau belok tapi orangnya tidur, dar tabrak. Langsung nabrak. Nah, ini juga ada longsor lagi di sini. Ini memang jalur rawan longsor. Dan terus mobil busnya tuh nabrak mobil tua. Dia warnanya hijau sama kayak yang Dan bilang tadi. Terus sampai hancur mobilnya. Oh, hancur jadinya. Oh, di tanjakan yang paling ekstrim tadi ya. Hancurnya di sana itu, kasihan ini ya. Nah, kalau naik di jalur tadi itu harus gigi paling rendah, gigi 1 ya. Gigi rem. Nah, ini kita sudah lewat jembatan. Nah, kalau sudah lewat jembatan ini jalur sudah landai, sudah biasa tapi masih banyak tikungan. Nah, setelah dari sini nanti kita akan istirahat di masjid. Nah, sahabat Gumilang bisa jadi referensi ini istirahat sholat di sini, Masjid An-Nur Syukur. Masjidnya sangat bersih, nyaman, pemandangannya sangat luar biasa, parkirnya luas. Jadi sahabat Gumilang, saya sarankan sebelum melakukan perjalanan melanjutkan, lebih baik istirahat sini dulu. Jika waktunya sholat, kita bisa istirahat sholat di sini. Dan di sini juga banyak sekali kuliner-kuliner yang dijajakan di sini. Nah, ini suasana di depan Masjid An-Nur Syukur. Ini masjid berada di sebelah kiri setelah perjalanan dari Sitinjau Lawi, tidak jauh dari penurunan tajam tadi. Nah, ini ada halaman luas, kita bisa istirahat di sini dan menikmati pemandangan yang sangat wow, amazing, masya Allah, luar biasa. Di sana ada gunung atau bukit, itu bahan baku semen Padang diambil dari bukit sana. Ini masjidnya, kita akan masuk ke dalam, seperti apa di dalamnya. Nah, ini kita sudah berada di dalam Masjid An-Nur Syukur, tepatnya di daerah Indarung, dekat pabrik semen Padang, dan tidak jauh dari jalur Sitinjau Lawi. Masya Allah, masjidnya sangat bersih dan mewah ya, dilengkapi dengan lampu-lampu dindingnya ini. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa nonton video kita yang lain juga. Nah, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video. Dadah.